Oke, halo rekan mahasiswa, selamat datang kembali. Selamat bergabung di kegiatan tutorial online mata kuliah komunikasi bisnis sesi 3 ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari mengenai interpersonal dan etika komunikasi bisnis persuasif, gitu ya. Setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep-konsep dalam komunikasi bisnis secara interpersonal, termasuk efek negatifnya, gitu ya, etikasi komunikasi bisnis persuasif, serta penerapannya di berbagai aktivitas. Jangan lupa, di sesi ini ada tugas satu, tolong kalian kerjakan. Jadi tidak hanya diskusi ya, ada tugas satu, diskusi, dan juga latihan soalnya. Tolong Anda kerjakan dengan baik. Nah, sekarang saya akan share pengantar materi ini ya. Mohon disimak dengan baik. Oke. Komunikasi bisnis interpersonal dan etika komunikasi bisnis persuasif. Dalam komunikasi bisnis interpersonal ini, kita yang akan dibahas adalah menghindari pesan yang sifatnya negatif. Jadi apabila kita mendapat tanggapan gitu ya atas keluhan pelanggan, eh, jadi bagaimana caranya nih untuk menghindari pesan negatif dalam komunikasi bisnis ini, gitu ya. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika berkaitan pesan yang tak menyenangkan ini. Pertama, menciptakan audiens, gitu ya. Jadi center tones ini nadanya dalam penyampaian bad news harus memberi gimana caranya biar eh, apa namanya itu nyampai gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah center tones ini membantu audiens mengerti akan adanya bad news. Yang kedua, membantu audiens ini paham dan mengerti keputusan yang diambil bisa adil nantinya. Yang ketiga, membantu audiens ini memberikan tetap adanya goodwill untuk si perusahaan. Nah, pengertian pesan negatif dalam komunikasi bisnis gitu ya. Eh, Pertama harus penyampaiannya untuk pendekatan ke organisasi gitu ya. Ini baik ada dua pendekatan, perencanaan tak langsung atau indirect plan, ada perencanaan langsung. Yang indirect plan ini digunakan untuk menulis pesan-pesan yang punya dampak kurang menyenangkan kepada audiens gitu ya. Nah, pengertian pesan negatif. Nah, yang sifatnya drastis, negatif gitu ya. Nah, ini kalian pasti tahu sendiri lah gitu ya. Ini yang tidak menguntungkan atau yang sifatnya buruk gitu ya terhadap perusahaan. Ini contoh-contohnya gitu ya. Eh, Peraturan penting untuk menghentikan berita buruk ini bisa kalian baca gitu ya seperti ini. Strategi pengelolaan pesan-pesannya eh, yang harus dilakukan adalah satu dari sisi penyampaian pesannya, yang kedua dari penerimaan pesannya gitu ya, dan gimana caranya apa namanya tuh tetap menjaga goodwill-nya gitu ya. Nah, berita buruk apa saja yang bisa terjadi, bisa tentang penggantian produk gitu ya, terus tidak dapat memenuhi pesanan dan lain-lain. Nah, di sini biasanya penolakan gitu ya, ada penolak permintaan rutin dan klaim, berita buruk pada konsumen, berita buruk ke karyawan. Ini situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Pola-pola pesan negatif gitu ya. Adanya pesan negatif memiliki dampak yang cukup positif sebagai berikut gitu ya. Harus acceptance. Jadi ini membantu pembaca memahami atau receiver gitu ya, memahami pesan buruk tersebut. Jadi pesan buruk itu harus dipahami dengan baik. Positive image, ini citranya harus tetap positif gitu ya. Jadi untuk organisasi dan juga si penulisnya. Yang ketiga, message clarity, artinya bahwa pesannya harus jelas tersampaikan. Yang keempat, goodwill, di sini ada hubungan baiknya, jangan sampai gara-gara pesan negatif hubungan baiknya malah renggang gitu ya. Yang keempat, minimize, ini untuk mengurangi korespondensi tentang isu yang sama. Ya. Polanya,
Ada bad news, reason, sama closing. Jadi ya, jadi ketika misalkan kita harus menjelaskan nih alasannya kenapa, sehingga kita tutup dengan closingnya yang positif, gitu ya. Itu yang tadi yang direct, ini yang indirect ya. Gitu ya. Pola pesan negatif nih ya, buffer, reason, bad news, closing, seperti ini nanti bisa kalian baca. Nah, ada bagaimana sih untuk memperhalus berita yang buruk itu? Avoid the spotlight. Jadi memang apa namanya tuh highlight-nya kita apa namanya tuh kita samarkan biasanya. Use long sentence. Nah, ini untuk apa namanya tuh menyamarkan juga gitu ya. Place the bad news in subordinate clause. Letakkan berita buruknya ini di anak kalimat. Jadi memang harus ada penjelasannya dulu, clear but not too specific gitu ya. Jadi jangan terlalu spesifik juga. Ini untuk memperhalus yang keenam, berilah alternatif, suggest alternatif, dan use the passive voice. Jadi jangan sampai terlalu keras gitu ya, seperti itu. Nah, hierarkinya dalam memperhalus berita ini seperti ini: avoid the spotlight, use long sentences, dan lain sebagainya ya. Ini apa namanya tuh tabelnya, bisa kalian hafalkan dari seperti ini. Pesan persuasif dalam komunikasi bisnis. Nah, tujuannya ini adalah meyakinkan audiens, gitu ya. Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama, susun kerangka argumennya, harus punya dulu. Yang kedua, daya tariknya seperti apa. Yang ketiga, posisi, untuk menguatkan posisi pesan kita nanti. Yang keempat, mengantisipasi penolakan, harus ada strateginya, gitu ya. Nah, harus dalam pesan persuasif di komunikasi bisnis, kejelasan tujuannya harus ada, harus jelas tujuannya. Nah, kedua, memikirkan secara cermat nih orang yang dihadapinya, audiensnya seperti apa, sama strategi yang dipilih nanti, strategi komunikasinya. Nah, secara apa namanya tuh, ada unsur yang harus diperhatikan ketika merancang pesan persuasif ini. Yang pertama isinya, yang kedua strukturnya, Anda harus oh seperti apa, yang ketiga formatnya, gitu ya. Contohnya dalam menulisan pesan persuasif gitu ya, ada hal yang harus diperhatikan dalam yang pertama kredibilitas gitu ya. Apa saja di kredibilitas ini? Pertama, attention. Perhatian ini harus meyakinkan audiens dulu nih di awal itu. Yang kedua, interest. Jadi menarik minatnya si audiensnya sehingga menimbulkan desire, hasrat gitu ya, mengubah keinginannya. Jadi mulai nih apa namanya tuh, dia ada motivasi gitu ya untuk mengubah keinginannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah action. Ini jadi menyarankan, barulah kita apa yang akan kita sampaikan itu agar audiens itu mengikuti. Nah, dalam pesan persuasif harus memiliki daya pemikat, gitu ya. Menggunakan daya pemikat bisa dengan logika atau logical appeals atau emotional appeals, tergantung dari pesan yang akan kita sampaikan. Nah, pemikat emosional, gitu ya. Ini dimanfaatkan yang dilandasi argumen dalam bentuk simpati kepada audiens biasanya. Nah, ini akan sangat kuat bila menggunakan pemikat emosional. Kalau logika, ini seperti membuat aduan, klaim, gitu ya. Jadi kita nanti memberikan dukungan dan memberikan alasan serta bukti-bukti yang ada. Nah, dalam apa namanya itu penulisan persuasif juga ya, harus dipertimbangkan mengenai etika. Ini untuk juga mempengaruhi audiens dan informasi yang menambah pemahaman mereka. Ini penting dalam pendekatan ini untuk menunjukkan perhatian yang jujur kepada audiens kita tuh agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kalau menurut Bovie and Thiel berpendapat pendekatan persuasif ini ada 4 fase, disebut dengan AIDA. Pasti kalian juga sudah kenal. Yang pertama attention, menarik perhatian. Yang kedua interest, menarik minatnya. Desire, hasrat atau keinginan. Yang keempat action, bukan tindakan. Nah ini singkatnya AIDA. Tujuannya seperti apa? Ini attention, untuk memperoleh perhatian pembaca.
Interest untuk membangun minat pembaca, desire membangun keinginan bagi si pembacanya, action baru membangkitkan untuk mengambil tindakan atas keinginan tersebut. Gitu ya. Bagaimana kalau dikaitkan dengan pemasaran penjualan? Dalam langkah pemasaran, gitu ya, kita harus lihat nih bagaimana menilai kebutuhan audiens, menganalisis pesaing, menentukan poin apa yang akan kita jual. Etika komunikasi dalam berbisnis, menurut Seni ini, gitu ya. Ada komunikasi bisnis dengan bisnis artian komunikasi antara sebuah perusahaan bisnis dengan distributor serta penyuplai. Itu bisa ya komunikasi bisnis dulu. Kalau dengan karyawan berarti memainkan dalam tingkat organisasi bagaimana kalangan manajemen mengirimkan pesan bisnisnya seperti kebijakan kepada karyawan. Yang ketiga itu memainkan ada instrumen dalam pengembangan citra sebuah organisasi. Nah, ini harus dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dari sisi budaya bisa, dari sisi kode etis perusahaan bisa, terus ada peraturan, norma yang berlaku, praktek kerja dan lain-lain seperti itu. Terus bagaimana cakupan ruang lingkup etikanya, baik itu secara tertulis gitu ya, ada pesan tertulis, ada pesan lintas budaya dan lain-lain. Itu juga harus diperhatikan. Fungsi komunikasi dalam bisnisnya, ada etika komunikasi bisnisnya. Terus ada beberapa hal gitu ya yang dalam komunikasi ini tidak mencerminkan etika. Yang pertama ada plagiat. Nah, ini pernyataan yang kurang baik gitu ya. Artinya ketidakkreatifan. Yang kedua, tidak melampirkan informasi yang penting gitu ya. Artinya bahwa ketika ada hal-hal yang harus dilampirkan itu harus disampaikan di situ. Ketiga, mendistorsi atau menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Yang keempat, memanipulasi angka atau datanya. Yang kelima, mendistorsi gambar, gitu ya, atau grafiknya. Terus tidak adanya respect dari apa namanya tuh si pemberi berita itu sendiri. Prinsipnya ketika berkomunikasi gitu ada etikanya. Pertama harus kejujurannya, harus ada integritasnya, gitu ya. Janjinya dipenuhi serta harus loyal. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Silahkan dikerjakan tugasnya, terus diskusinya dan juga latihan soalnya. Demikian dari saya, sampai jumpa di sesi berikutnya.